Assalamualaikum semuanya. Di sini aku akan menjelaskan tentang deskripsi materi dan perubahannya. Jangan lupa disimak ya. Oke, kita bahas klasifikasi materi. Materi terbagi menjadi dua bagian, ada zat tunggal dan campuran. Oke, kita bahas satu persatu ya. Apa sih yang dimaksud dengan zat tunggal? Zat tunggal adalah materi yang mempunyai sifat dan komposisi yang sama di seluruh bagiannya. Zat tunggal ini dibagi lagi menjadi dua bagian, ada unsur dan senyawa. Oke, kita bahas unsur ya. Apa sih yang dimaksud dengan unsur? Unsur merupakan suatu zat tunggal yang tidak dapat mengalami proses komposisi menjadi materi yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Terdapat 113 unsur yang telah diidentifikasi. Yang alami ada 82 dan yang buatan ada 31. Wujudnya bisa gas, padat, atau cair. Yang selanjutnya ada unsur logam yang mempunyai sifat wujud zat pada suhu kamar, mengkilap jika digosok, dan dapat menghantarkan listrik. Contohnya aluminium, besi, emas, tembaga, dan yang lainnya. Yang selanjutnya ada unsur non-logam. Sifatnya berupa zat yang pada umumnya rapuh atau mudah patah dan bersifat isolator atau tidak menghantarkan listrik. Contohnya hidrogen, nitrogen, oksigen, karbon, dan yang lainnya. Lalu ada unsur semilogam. Unsur ini mempunyai sifat peralihan dari logam ke non-logam. Unsur ini banyak digunakan sebagai bahan pembuat komponen elektronik. Contohnya seperti silikon, boron, arsen, dan yang lainnya. Yang selanjutnya ada senyawa. Apa yang dimaksud dengan senyawa? Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua unsur atau lebih secara kimia. Contohnya ada air, garam dapur, atau asam cuka. Senyawa itu ada apa saja ya? Di senyawa ada asam, basa, dan garam. Apa itu asam? Asam adalah senyawa yang memiliki tingkat keasaman di bawah 7. Senyawa asam dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Lalu ada basa. Basa adalah senyawa yang tingkat keasamannya di atas 7. Senyawa ini berbanding terbalik dari senyawa yang asam. Senyawa ini dapat merubah kertas lakmus merah menjadi biru. Contohnya ada sabun mandi, deterjen, pasta gigi, dan yang lainnya. Selanjutnya ada garam. Garam adalah senyawa yang dibentuk dari reaksi antara larutan asam dan basa. Garam ini berwujud padatan kristal yang diperoleh dari penguapan air laut dan mineral. Lalu apa sih yang menjadi alat yang digunakan untuk mengenali suatu senyawa? Ya, itu adalah indikator. Indikator ini terdiri dari dua jenis. Ada indikator alami seperti bunga, kunyit, atau yang lainnya. Dan indikator buatan ada kertas lakmus ataupun pH meter. Apa itu zat campuran? Zat campuran adalah suatu zat atau materi yang dibentuk dari dua buah zat tunggal atau lebih dengan perbandingan yang tidak tetap. Contohnya air dan gula, air dan pasir, dan yang lainnya. Campuran terdiri dari campuran homogen dan heterogen. Apa sih campuran homogen? Campuran homogen disebut dengan larutan. Contohnya campuran air dan gula, soft drink, susu, dan yang lainnya. Ada juga campuran heterogen, adalah campur atau lebih yang partikel penyusunnya masih bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya serbuk besi dengan pasir, air dan minyak,
atau yang lainnya. Selanjutnya ada metode pemisahan campuran. Metode campuran ini digunakan berdasarkan sifat fisiknya, yaitu ada 5 metode. Yang pertama ada metode penyaringan atau filtrasi. Metode ini digunakan dan padatan yang tidak larut. Yang kedua ada pengkristalan atau kristalisasi. Metode ini digunakan untuk memisahkan campuran antara zat padat yang terlarut dalam larutan dengan cara menguapkan larutannya. Contohnya membuat garam dapur dari air laut atau membuat gula tebu dari tebu. Yang ketiga ada penyubliman atau sublimisasi. Metode ini digunakan untuk memisahkan antara zat padat dengan zat padat yang mudah menyublim. Contohnya kapur barus, kafein, atau yang lainnya. Yang keempat ada kromatografi, yaitu cara metode pemisahan campuran berdasarkan koefisien dari komponen suatu zat medium tertentu. Dan yang terakhir ada penyulingan atau distilasi, adalah proses pemisahan campuran antara cat air dengan zat air berdasarkan perbedaan titik didihnya. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir. Ada partikel materi, terdiri atas atom, molekul, dan ion. Apa sih yang disebut dengan atom? Atom adalah partikel terkecil suatu unsur yang masih mempunyai sifat unsur tersebut. Atom tersusun dari partikel-partikel subatom, yaitu proton, neutron, dan elektron. Jari-jari atom sekitar 10⁻⁸ cm. Proton dan neutron bergabung membentuk inti atom. Dan jari-jari inti atom sekitar 10⁻12 cm. Yang kedua ada molekul. Molekul adalah suatu agregat atau kumpulan yang terdiri dari sedikitnya 2 atom dalam susunan tertentu yang terikat bersamanya atau yang disebut juga ikatan kimia. Molekul terdiri dari molekul diatomik yang hanya mengandung 2 atom dan molekul piliatomik yang hanya mengandung lebih dari 2 atom. Yang terakhir ada ion. Ion adalah sebuah atom atau sekelompok atom yang mampu mempunyai muatan total positif atau negatif. Ion ini terbagi menjadi 2, ada kation atau ion dengan muatan total positif, dan ada anion atau ion dengan muatan total negatif. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Dah, sampai jumpa.